saya Tabita. Hari ini akan membawakan renungan dengan tema yang telah diperdamaikan. Bacaan hari ini diambil dari Roma 5 ayat 10. Sebab, jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah melalui kematian anaknya, terlebih lagi kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Manusia sebagai ciptaan Tuhan yang tertinggi diciptakan sebagai gambaran dan rupa Allah, tetapi realitanya justru menjadi musuh-musuh Allah. Seringkali manusia membungkusnya dalam standar kebenaran yang dipegangnya, sehingga dosa seringkali tidak diakui sebagai dosa. Renungan hari ini bagian dari surat Roma 5 ayat 1-11. Yang dapat menolong umat Kristen memahami mengapa Paulus dapat bertahan dalam segala penderitaan yang dialaminya. Bukan hanya bertahan dalam keadaan tidak berbuat apapun, tetapi menghadapinya dengan aktif dalam kebenaran iman pada Kristus. Paulus tentu memiliki keinginan dan kebutuhan untuk lepas dari penderitaan, termasuk kebutuhan untuk kebahagiaan dan hidup nyaman. Tetapi, Paulus justru mengarahkan diri pada imannya, yang mengingatkan tentang keberadaan dirinya sebagai manusia berdosa yang telah diselamatkan oleh Kristus. Paulus selalu memastikan keselamatan yang diberikan tidak hilang dan selalu melekat dalam dirinya. Untuk itulah, saat Paulus dalam pilihan, maka Paulus mengingatkan dengan tegas pada dirinya tentang ketaatan dan jaminan yang telah Kristus berikan. Paulus tidak hanya sekedar percaya bahwa dirinya telah diperdamaikan dengan Allah, tetapi Paulus menerimanya sebagai kebenaran yang mengarahkan dirinya untuk tidak memilih jalan yang salah. Jemaat yang terkasih, dalam realita hidup yang tidak mudah, pergumulan dari diri sendiri seringkali berkompromi antara kebenaran firman Tuhan dan kebutuhan yang kita penuhi. Belum lagi saat berbicara tentang harga diri dan kebiasaan yang menina-boboat capean untuk mawas dengan dosa. Mari kita tidak hanya percaya bahwa diri kita sudah diperdamaikan dalam karya keselamatan yang telah Kristus genapi, tetapi menerimanya menjadi bagian yang terwujud dalam perbuatan dan menguasai cara berpikir kita. Renungkanlah, perdamaian yang telah Kristus nyatakan adalah kasih karunia yang tidak boleh kita sia-siakan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, ajar kami untuk mengingat karya keselamatan yang boleh Kristus genapi dalam hidup kami, serta bantu kami dalam menghidupi perdamaian tersebut di dalam kehidupan keseharian kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.